Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sekalian masyarakat Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman wal Islam wa nikmat al Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang penuh berkah, di waktu yang mulia, di kesempatan yang singkat ini, tidak hanya menjadi perkumpulan di dunia, tapi kelak dipertemukan kembali dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada penonton kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan siapapun yang beriman jalan hingga yaumil qiyamah. Berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengkondisikan diri kita agar senantiasa berada dalam jalan yang mulia dari Allah, dan kita tingkatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang berbahagia. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita beberapa tanda yang dapat kita kenali, yang menjadi salah satu daripada amalan tafakkur kita tentang cintanya Allah kepada seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, meridai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ciri-cirinya yang dapat kita jadikan sebagai tafakkur kita, yang harus kita kejar, kita tafakuri dalam kehidupan kita, bahwa mahabbah Allah itu betul-betul ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang hamba dengan Islam, dan Allah memberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Satu di antara tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah dengan memberikan kemudahan kepada seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh, menunaikan kewajiban dan ketaatan, memberikan hidayah supaya senantiasa berada dalam keistiqomahan di atas Islam yang sama-sama kita cintai, di atas kebaikan. Dan dalam sisa umurnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa kebaikan dan di akhir husnul khatimah. Tentunya dengan jalan Allah Subhanahu wa taala hanya sekadar untuk dapat hadir di majelis yang penuh berkah ini, untuk dapat melangkahkan kaki kita setiap kali kita mendengar hayya 'alas shalah, panggilan menunaikan ibadah salat lima waktu. Allah memilih siapa yang dimudahkan dalam langkah, tidak tergantung dengan jarak rumahnya, tetapi kedekatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Allah mencurahkan mahabbahnya kepada seorang hamba. Oleh sebab itu, sekalipun seorang hamba dalam hal ekonomi misalnya dianggap sebagai orang yang miskin, namun bagi mereka mudah untuk melakukan suatu kebaikan, mudah melaksanakan suatu ketaatan, mudah menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itulah merupakan tanda Allah mencintai. Namun begitu sebaliknya, ketika seorang hamba diberikan kelebihan dalam banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dengan banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, justru semakin pongah, angkuh dan sombong, sulit untuk sujud kepada Allah, maka catat bahwa itu merupakan istidraj. Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, namun orang tersebut kemudian merespon nikmat Allah dengan kecongkakan dan kesombongan, maka ini salah satu musibah yang harus kita takuti. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti din illa liman ahabba, faman a'tahu Allah dina faqad ahabba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia kepada orang yang mencintai dan kepada yang tidak dicintainya. Akan tetapi Allah tidak memberikan Islam kecuali kepada orang yang mencintainya saja. Maka siapa yang disayang, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala diberikan agama Islam, maka berarti dia termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain beliau juga mengatakan, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'mala." Qila wa ista'mala? Qala yaftah lahu 'amalan salihun baina yaday mautih hatta yarda 'anhu man hawlah. Apabila Allah menghendaki kebajikan, mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dia beramal. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa yang dimaksud dengan menjadikan dia beramal ya Rasulullah? Beliau mengatakan, dibukakan untuknya amalan yang saleh sebelum dia meninggal, hingga orang-orang yang berada di sekitarnya pun ridho kepadanya. Maka satu hal yang harus kita syukuri,
keberadaan kita di atas tidak kalau bisa kita cintai yang mulia. Kemudahan-kemudahan yang dapat kita dapatkan dan menunaikan kewajiban, melakukan ketaatan, mudah-mudahan ini merupakan salah satu daripada bentuk cinta Allah kepada kita semuanya. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya seorang hamba memberikan satu tanda bahwa Allah akan menguji keimanan orang tersebut. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ilma al-jazaa ma'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza habba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Kata Nabi SAW, sesungguhnya besaran pahala itu sesuai dengan besaran cobaan. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan cobaan kepada hamba tersebut. Ketika hamba itu ridha dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah juga akan ridha kepadanya. Namun jika hamba tersebut marah, tidak meridainya, maka Allah juga murka kepadanya. Mungkin terkadang ada satu saat di mana kita bertanya dalam diri kita, kita itu sudah beriman, sudah berislam, kenapa masih diuji juga? Bukan kalau Allah memberikan pertolongan, jaminan keselamatan kepada hamba beriman. Jawabannya adalah agar para hamba yang mendapatkan pahala yang besar daripada kesabaran tersebut. Bukan karena kita mengatakan dalam sebuah hadis, "Ajaban lil mu'min inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkara beriman itu. Dan itu semuanya orang beriman tidak akan dapat kecuali orang yang beriman saja. Jika orang tersebut mendapatkan hal yang membahagiakan, dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Dan jika ada hal yang mungkin tidak disenangi oleh hatinya, dia pun bersabar karena dia sadar bahwa kehidupan dunia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersabar dan bersyukur merupakan jalan terbaik untuk menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rahmat Allah. Tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menegur, Allah akan menegakkan hukumannya kepada seorang hamba manakala hamba tersebut melakukan perbuatan dosa di dunia. Yang harus kita sadari bahwa tidak semua yang dianggap sebagai hal yang mungkin menyengsarakan itu adalah siksaan bagi seseorang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran. Allah memberikan teguran kepada seorang hamba. Itu merupakan tanda bahwa Allah tidak ingin hamba tersebut disiksa di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khair, 'ajjala lahu al-'uqubata fi dunya, wa idza arada Allah bi'abdihi syarr, amsaka 'anhu bi-dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia untuknya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah menahan adab tersebut baginya akibat daripada dosanya sampai Allah memberikan adab secara penuh di hari kiamat nanti. Maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa senantiasa husnuzan, berprasangka kepada Allah adalah jalan keselamatan, jalan ketenangan. Jangan sampai terlintas dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam diri kita ada satu perasaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi senantiasa kondisikan diri kita, pastikan diri kita agar senantiasa menyimpan perasaan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung perasaan hamba kepada aku. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والتمسك بهذا الدين تمسكا قويا. قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا يا عباد الله إن الله عز وجل أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه إذ قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين، يا قوي يا متين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.